Selamat pagi, siang, dan malam. Dan teman-teman sekalian, perkenalkan, saya Gede Maisa Wiratama dengan NIM Akhir 023 dari program studi ilmu komputer. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Perbandingan Algoritma Backtracking dan Branch and Bound pada penyelesaian N-Queen. Makalah ini membandingkan dua pendekatan algoritmik dalam menyelesaikan masalah klasik N-Queen, dilihat dari sisi desain, kompleksitas, dan hasil eksperimen. Nah, jadi di sini semua program tidak hanya dinilai dari benar atau salahnya hasil, tetapi juga dari seberapa efisien program tersebut berjalan. Dua algoritma bisa menghasilkan jawaban yang identik, namun kebutuhan waktu dan ruangannya bisa jadi sangat berbeda. N-Queen saya pilih sebagai studi kasus karena soal ini sederhana untuk dijelaskan. Cukup menempatkan N buah ratu di papan N kali N tanpa saling menyerang. Tetapi peluang pencariannya sangat besar, sehingga cocok untuk menguji strategi algoritma pencarian. Dari latar belakang itu, saya merumuskan tiga pertanyaan penelitian. Bagaimana rancangan algoritma backtracking dan BNB untuk NQuit, bagaimana kompleksitas waktu dan ruangnya, dan bagaimana hasil perbandingan keduanya berdasarkan eksperimen. Lanjut. Nah, tujuan dari penulisan makalah ini ada tiga. Menjelaskan konsep penyelesaian NQueen dengan dua pendekatan algoritmik, menganalisis kompleksitas masing-masing, dan membandingkan performanya melalui pengujian program secara langsung. Agar penelitian tetap terarah, saya membatasi pembahasan. Program hanya menghitung tiga hal, jumlah solusi, jumlah node percobaan, dan waktu eksekusi. Pengujian dilakukan pada ukuran papan kecil sampai menengah, yaitu N sama dengan 4, 5, 6, 8, 10, dan 11. Menggunakan bahasa Python dengan struktur data list dan array boolean. Oke, sebelum membahas algoritmanya, penting memahami bagaimana masalah ini direpresentasikan. Papan diisi baris demi baris, dan setiap baris hanya diisi satu ratu, sehingga konflik pada baris yang sama otomatis terhindar. Posisi ratu disimpan dalam array satu dimensi bernama board. Sebagai contoh, board 2 sama dengan 0, berarti ratu pada baris kedua berada di kolom ke-0. Ada tiga aturan aman yang harus dipenuhi. Tidak boleh ada dua ratu pada kolom yang sama, pada diagonal utama yang sama, dan dikenali dari nilai row dikurangi call. Dan pada diagonal samping yang sama, dikenali dari row tambah call. Oke, kita lanjut. Dan di sini backtracking bekerja dengan filosofi sederhana. Yang pertama kita coba diperiksa, lalu mundur jika gagal. Algoritma dimulai dari baris pertama, mencoba setiap kolom satu persatu. Jika posisi tersebut aman, ratu ditempatkan dan algoritma lanjut ke baris berikutnya. Jika semua berhasil, jika semua baris berhasil terisi, jumlah solusi ditambah satu. Bagian terpenting adalah ketika tidak ada kolom yang aman pada suatu baris. Disinilah proses backtrack terjadi. Program kembali ke baris sebelumnya, mengosongkan posisi ratu, dan mencoba kolom alternatif yang belum diuji. Namun ada konsekuensinya, seperti terlihat pada potongan kode di kanan. Setiap pengecekan posisi baru harus dibandingkan dengan semua ratu sebelumnya. Sehingga biayanya adalah O dalam kurung row. Makin dalam barisnya, makin mahal pengecekannya. Saya bahas adalah potongan kode ini. Lanjut. Nah, di sini BNB menggunakan pola pencarian yang serupa, tetapi menambahkan batasan agar cabang yang tidak mungkin menghasilkan solusi bisa dihentikan lebih cepat. Branch berarti membentuk cabang keputusan, dan bound berarti batasan untuk memutus cabang yang tidak layak. Di sini triknya ada pada tiga array penanda. Yang pertama use call untuk menandai kolom yang sudah dipakai. Use diag 1 untuk diagonal utama dengan rumus row dikurangi call ditambah n dikurangi 1. Dan use diag 2 untuk diagonal samping dengan rumus row ditambah call. Nah, dengan tiga penanda ini, algoritma tidak perlu menelusuri ratu-ratu sebelumnya satu persatu. Cukup membaca status array, dan itu artinya biaya pengecekan konfliknya menjadi O1. Konstan seperti terlihat pada kotak hijau di kanan. Nah, di sini alur umum penyelesaian N-Queen. Kedua algoritma ini bisa digambarkan sebagai pohon pencarian yang sama. Akar pohon adalah papan kosong, dan setiap tingkat mewakili baris yang sedang diproses. Dan setiap cabang mewakili pilihan kolom pada baris tersebut. Perbedaannya hanya pada bagaimana setiap cabang diperiksa. Backtracking kembali ke baris sebelumnya, itu menemukan jalan buntu. Lalu mencoba alternatif lain, dan branch and bound
Mengenali cabang yang tidak valid lebih cepat, karena penanda kolom dan diagonalnya selalu diperbarui setiap kali ratu ditempatkan atau dihapus. Ini alurnya. Nah, di sini untuk analisis kompleksitasnya, kita bandingkan kompleksitasnya secara formal seperti pada tabel ini. Dari sisi cara cek konflik, backtracking menelusuri ratu sebelumnya, sedangkan BNB membaca penanda. Ini membuat biaya pengecekan backtracking menjadi O dalam kurung row. Sementara BNB O dalam kurung satu. Nah, untuk kompleksitas waktu, keduanya tetap eksponensial. Pemangkasan diagonal tidak menghilangkan sifat kombinatorial. Masalah hanya membuatnya lebih cepat secara praktis. Untuk kompleksitas ruang, keduanya ON, dan hanya saja BNB membutuhkan array penanda tambahan. Nah, pemangkasan ini mengurangi biaya per cabang, tetapi tidak membuat masalah n-queen menjadi polinomial. Dan di sini adalah metode pengujian eksperimen saya. Untuk membuktikan analisis teoris tadi, saya melakukan eksperimen langsung. Implementasinya menggunakan Python dengan dua fungsi utama, solve backtracking dan solve BNB. Waktu eksekusi digunakan, eh, waktu eksekusi diukur menggunakan time curve counter dan dirata-ratakan dari beberapa kali percobaan agar hasilnya stabil dan tidak terpengaruh fluktuasi sesat dari komputer. Selain waktu, saya juga mencatat jumlah node, yaitu jumlah percobaan posisi kolom yang diperiksa, untuk melihat apakah perbedaan waktu disebabkan oleh jumlah cabang yang berbeda atau oleh biaya pengecekan di setiap cabang. Pengujian dilakukan pada 6 ukuran papan. N sama dengan 4, 5, 6, 8, 10, dan 11. Dan yang penting, validasinya adalah kedua algoritma harus menghasilkan jumlah solusi yang sama, supaya perbandingan waktunya adil. Dan di sini merupakan adalah hasil eksperimen saya. Pada tabel kiri, kolom solusi pada backtracking dan BNB selalu identik untuk setiap N. Ini membuktikan kedua implementasi saya benar. Pada N kecil seperti 4 dan 5, perbedaan waktunya belum terlalu kelihatan karena jumlah cabang yang masih sedikit. Tetapi begitu N membesar, di sini kita lihat baris N sama dengan 10 dan 11. Perbedaan menjadi sangat signifikan. Untuk backtracking membutuhkan waktu 2522 milidetik, sementara BNB hanya 514 milidetik. Grafik di sebelah kanan memvisualisasikan hal yang sama. Garis batang biru, yaitu backtracking, selalu lebih tinggi daripada batang hijau, yaitu BNB. Dan selisihnya makin melebar saat N membesar. Oke, di sini saya akan membahas kenapa BNB itu lebih cepat. Nah, kenapa BNB lebih cepat padahal jumlah node atau cabang di keduanya itu sama? Jawabannya itu bukan pada jumlah cabang, melainkan pada biaya memeriksa setiap cabang tersebut. Backtracking di kartu kiri di sini punya keunggulan dan eh keunggulan dari sisi kemudahan dipahami dan kode yang singkat. Dia cocok untuk belajar dasar pencarian rekursif, tetapi kelemahannya setiap node harus menelusuri semua ratu sebelumnya. BNB di kartu kanan lebih unggul secara praktis karena pengecekan konfliknya konstan. Eh, Konsekuensinya hanya butuh 3 array tambahan yang menurut saya merupakan trade-off yang sangat sepadan dengan keuntungan waktu yang diperoleh. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan. Sebagai penutup, ada 4 kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, kedua algoritma berhasil menyelesaikan n-queen dengan jumlah solusi yang identik. Yang kedua, backtracking unggul dari sisi kemudahan dan pemahaman. Yang ketiga, BNB lebih efisien secara praktis karena pengecekannya konflik O1. Dan yang keempat, keduanya tetap berada di kelas eksponensial. Ini menunjukkan bahwa analisis Big O dan eksperimen empiris saling melengkapi, tidak saling menggantikan. Dan untuk pengembangan selanjutnya, di sini ada 3 hal. Saya menguji pada nilai N yang lebih besar, menambahkan teknik optimisasi seperti bitmesh atau symmetry breaking, dan menampilkan visualisasi konfigurasi solusi, bukan hanya jumlahnya saja. Dan demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.